kura-kura dan kelinci yang baik hati. Di suatu pulau, tinggal seekor kura-kura. Ia dikenal sebagai kura-kura yang baik hati. Sehari-hari, ia selalu menjaga dan merawat kebun sayurannya. Ia menanam sayuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua temannya yang berada di pulau itu. Setiap 1 minggu sekali, ia selalu memanen hasil dari kebun sayurannya dan kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Oleh karena itu, teman-temannya juga baik kepadanya. Di suatu pagi, ketika hari memanen sayuran tiba, ada seorang temannya, yaitu kelinci, mendatangi rumah kura-kura karena berniat untuk membantu kura-kura memanen sayuran. "Wahai temanku kura-kura, apakah hari ini adalah saatnya memanen sayuran?" tanya kelinci. "Ya betul kelinci. Ada perlu apa pagi-pagi sekali kau sudah menemuiku?" tanya kura-kura. "Jika kau mengizinkan, aku ingin membantumu memanen sayuran," jawab kelinci. "Oh, ya tentu saja boleh temanku," kata kura-kura yang mengizinkan. Lalu kura-kura masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapan memanen. Kelinci pun menunggu di luar dengan sabar. "Wahai kelinci, mari kita mulai memanen," ajak kura-kura. "Baiklah temanku," sahut kelinci. Mereka berdua pun mulai memanen dan bekerja bersama-sama. Di saat sedang memanen itu, lewatlah rusa dan monyet. Tapi rusa dan monyet tidak menghampiri kura-kura dan kelinci. Mereka berdua malah berbisik. "Rusa, coba lihat si kelinci. Ia membantu kura-kura memanen sayuran," ujar monyet. "Iya sih, aku melihatnya. Padahal kelinci itu hanya pura-pura baik pada kura-kura," kata rusa. "Apa maksudmu pura-pura?" tanya monyet. "Sebenarnya kelinci itu hanya ingin mendapat jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu, dia membantu kura-kura panen," kata rusa dengan nada sinis. Kancil dan monyet pun pergi menjauh dari rumah kura-kura.
Tak terasa hari pun semakin siang dan memanen sayuran pun selesai. Setelah itu, kura-kura memerintahkan kelinci untuk memberitahukan kepada semua temannya agar segera berkumpul di rumah sang kura-kura. Beberapa lama kemudian, halaman rumah kura-kura dipenuhi oleh temannya yang mau mengantri mendapatkan sayuran. Namun, kebanyakan dari mereka merasa heran karena tak seperti biasanya kura-kura dibantu oleh kelinci. Dan tak lama kemudian, kura-kura membagikan sayurannya dengan dibantu oleh kelinci. Di tengah-tengah pembagian itu, ada seorang teman yang bertanya, "Kelinci, tak seperti biasanya kau membantu kura-kura." Ya benar, karena setiap kali panen tiba, kura-kura selalu mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, aku membantunya. Jawab kelinci. "Wah, kau baik sekali, kelinci," sahut teman lainnya. Terima kasih kawan, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu teman lain yang sedang membutuhkan atau yang sedang butuh bantuan, Ujar kelinci. Tak terasa, pembagian sayuran pun telah selesai. Namun, kura-kura merasa aneh karena ia tak melihat rusa dan monyet berkumpul untuk mengambil sayuran. Kemudian, kelinci melihat keduanya dan bertanya, "Hai rusa dan monyet, mengapa kalian tidak ikut berkumpul di rumah kura-kura?" "Untuk apa kami ke sana? Bukannya jatah sayurannya sudah kau ambil semua?" Ujar monyet. "Apa maksudmu, monyet?" Tanya kelinci heran. "Sudahlah, kau jujur saja. Kami juga sudah tahu bahwa kau itu hanya pura-pura baik pada kura-kura. Itu karena kau ingin mendapat jatah sayuran yang lebih banyak, bukan?" Sahut rusa dengan sinis. "Oh, itu semua tidak seperti yang kalian pikirkan, teman. Bahkan aku pun belum mendapat jatah sedikit pun." Jawab kelinci. "Sudahlah, mari kita pergi rusa," ujar monyet kepada kelinci. Kemudian rusa dan monyet pun pergi.
Dan saat itu juga kelinci merasa sedih karena telah dituduh oleh rusa dan monyet. Kemudian kelinci kembali lagi ke rumah kura-kura dan menceritakan semuanya pada kura-kura. Dan setelah itu kelinci pergi. Beberapa minggu kemudian sejak peristiwa itu, setiap kali panen tiba, kelinci tak lagi membantu, yaitu membantu kura-kura untuk memanen sayurannya. Hal ini karena kelinci merasa tidak nyaman atas tuduhan yang diungkapkan rusa dan monyet. Bahkan ketika kura-kura sendiri yang sengaja mengajaknya untuk memanen sayuran, kelinci menolaknya. Suatu ketika, rusa dan monyet berniat pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang sedalam 2 meter. Dan ternyata itu adalah lubang yang sengaja dibuat oleh para pemburu yang ingin menjebak hewan apa saja yang ada di hutan, yang ada di pulau itu. Mereka berdua pun kaget dan terus berteriak minta tolong. Kemudian kelinci lewat dan mendengar teriakan yang meminta tolong. Ia terus menyusuri dari mana asal suara itu muncul. Lalu ia melihat bahwa rusa dan monyetlah yang berteriak minta tolong. Wahai temanku, apa yang sedang kalian lakukan di dalam lubang? Tanya kelinci kepada monyet dan rusa. Tolong kami, kelinci. Kami terperosok ke dalam lubang jebakan ini, ujar rusa. Tentu saja, rusa. Kalian tunggu sebentar ya. Aku akan mencari alat untuk mengeluarkan kalian, jawab kelinci. Setelah itu kelinci berlari mencari alat untuk menarik rusa dan monyet ke atas agar bisa terlepas dari jebakan itu. Ia pun menemukan sebuah tali panjang dan bergegas menghampiri rusa dan monyet. Dengan sekuat tenaga, ia menarik rusa dan monyet satu persatu. Tiba-tiba, kura-kura muncul dan kemudian membantu kelinci. Setelah beberapa lama kemudian, rusa dan monyet pun dapat terangkat ke atas. Untunglah kalian selamat, ujar kelinci. Terima kasih, kelinci, karena kau telah menyelamatkan kami berdua, kata rusa. Tentu saja kawan,
Tapi kalian juga harus berterima kasih juga kepada kura-kura karena ia juga telah membantu. Jawab kelinci. Ya, tentu saja kami sangat berterima kasih pada kalian berdua. Karena jika tidak ada kalian, mungkin kami telah dibawa oleh para pemburu jahat itu, ujar monyet. Tapi selain itu, kami minta maaf ya kelinci, karena dulu kami telah menuduh kau sesuatu yang tidak benar. Ujar rusa dengan sangat memohon. Wah, aku bahkan sudah lupa akan hal itu, rusa. Tenang saja, kawan. Ujar kelinci. Baiklah kalau begitu, sekarang mari kita pulang bersama, ujar kura-kura sambil mengajak kepada rusa, kelinci, dan monyet. Kemudian mereka pun pulang bersama-sama. Dan setelah peristiwa itu, mereka pun bersahabat dan hidup rukun selamanya.